Bersyukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan selalu menyediakan rancangan yang terbaik untuk kita semua. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersaat teduh. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini, hari ini kita boleh bernafas, menghirup udara segar. Kita sampai saat ini masih bisa diberikan kesehatan karena Tuhan selalu mengasihi kita, menjaga kita. Kita angkat satu pujian ini dengan kesungguhan hati kita, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Dalam sikap doa kita mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, untuk siap mendengarkan renungannya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Kau berikan mereka fokus untuk bisa mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan, dan yang nantinya akan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam renungan Hati Sehat Rehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran. Senang rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Saya mau menyampaikan, berbagi, menyampaikan renungan, berbagi cerita, kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saya mengambil tema mengenai kasih yang sejati. Saya ambil dari Alkitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Perumpamaan yang salah satunya yang saya sampaikan ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, atau lebih populer disebut dengan hati Bapa. Setiap perumpamaan pasti menjelaskan satu kebenaran. Nah, kebenaran apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam perumpamaan ini? Yaitu adalah kasih terhadap sesama. Wujud nyata, wujud kasih yang sejati itu seperti apa sih dalam kehidupan kita? 2 poin yang saya bisa dapat dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah dapat menerima apa adanya. Anak bungsu hidup menurut keinginannya. Kenapa? Karena dia ingin memiliki seluruh harta kekayaan bapaknya. Dia meminta apa yang menjadi bagiannya. Tapi apa yang dia lakukan terhadap hartanya? Dia berfoya-foya, memboroskan harta miliknya sampai pada akhirnya dia melarat. Dia mati kelaparan. Sampai pada akhirnya dia mau makan saja, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia. Tidak ada seorang pun yang bisa berbagi dengan dia. Kemudian, apakah dia sadar? Iya, anak bungsu tersebut kemudian pada akhirnya sadar. Sadar akan perbuatannya. Setelah dia sadar, apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada bapaknya, dia memohon ampun, meminta maaf. Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya malah menerima anak tersebut tanpa melihat apa yang sudah anak bungsu ini perbuat kepada bapaknya. Kenapa bapaknya mau memaafkan? Karena bapaknya memiliki kasih. Dia memiliki rasa belas kasihan terhadap anaknya. Dia tetap mau merangkul, mencium si bungsu. Di dunia ini banyak sekali manusia yang memiliki alasan untuk mengusir, menolak, membuang, balas dendam, menghina, mengejek. Tapi yang dilakukan seorang bapak ini tidak. Dia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Lalu, sebagai orang percaya, apakah kita boleh melakukan hal-hal tersebut? Membuang, menolak, mencaci maki orang, mengejek, menjelek-jelekan. Apakah boleh? Tentu saja tidak. Kita harus bisa menerima apa adanya terhadap sesama. Milikilah kasih dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu kesaksian singkat yang saya punya. Tuhan memberikan saya pertolongan melalui orang tua saya, melalui orang-orang terdekat saya ketika saya di pertengahan kuliah saya pada saat waktu itu. Pada waktu itu saya sempat ingin keluar, saya sempat ingin berhenti. Saya sempat ingin keluar dari jurusan yang waktu itu saya jalanin. Karena saya merasa tidak mampu, karena saya merasa tidak kuat, karena saya merasa tidak paham dengan mata kuliah yang saya hadapi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada orang tua saya, kemudian orang tua saya memberikan kekuatan kepada saya. Mereka mendukung saya, mensupport saya untuk tetap saya bisa bertahan hingga pada saat akhirnya saya lulus, saya bisa skripsi, saya wisuda. Kasih Tuhan terhadap saya sungguh luar biasa dan benar-benar nyata ada di dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan mengasihi saya, maka saya harus mengasihi orang lain. Saya mengasihi orang tua saya mengasihi orang terdekat saya karena mereka yang selalu mensupport saya. Seperti halnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga harus terus menerapkan kasih
Kita harus punya rasa saling mengasihi kepada sesama, kepada Tuhan. Poin yang kedua, wujud nyata kasih yang sejati itu adalah memberikan yang terbaik. Dimulai dari pengakuan si bungsu tadi, secara tulus dia meminta maaf kepada bapaknya. Dia mengakui bahwa dia telah berdosa. Dia mengakui bahwa aku tidak layak disebut sebagai anak bapa. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Tetap memberikan pengampunan kepada anaknya, tetap menerima anaknya. Karena apa? Karena kasih. Tanpa itu semua, kita tidak akan bisa menerima mereka dengan apa adanya. Kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Lalu apa yang bapaknya berikan kepada anaknya ini, si bungsu ini? Dia memberikan jubah yang terbaik, dia memberikan pakaian, memberikan cincin, memberikan sepatu, mengambil anak lembu, mengadakan pesta makan bersama, dan mereka bersuka cita bersama. Bapaknya merasa senang anaknya telah kembali ke jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Yang menjadi aplikasi kita pada hari ini adalah, pernahkah Anda memberikan perhatian, penghargaan kepada anak Anda atau kepada orang di sekitar Anda yang sudah melakukan kesalahan dan mengakui kepada Anda, tetapi Anda tetap menerima mereka, tetap memaafkan mereka, tetap mengampuni mereka, tetap mengasihi mereka? Semisal diajak makan bersama, diajak bermain bersama, diajak sharing bersama. Itu salah satu praktek yang bisa kita lakukan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, perhatian apa yang sedang Bapak Ibu Saudara lakukan pada minggu ini kepada istri, suami, anak-anak, pacar, siapapun itu, atau jemaat lain? Perhatian apa yang sedang Anda lakukan? Mari kita mengikuti jalannya Tuhan. Kalau Tuhan mau menerima kita dengan apa adanya dan memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita juga harus mau menerima apa adanya dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan wujudkan itu secara bersama-sama dengan cinta kasih kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dalam renungan hati sehat, semoga ini bisa terus menjadi rema dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa Bapak Ibu Saudara sekalian tanamkan dalam hati bahwa kita harus tetap memiliki kasih. Siapapun orang yang kita hadapi, siapapun orang yang kita kasihi, kasihilah dengan tulus hati. Terimalah mereka dengan apa adanya dan berikan yang terbaik untuk mereka. Mari kita tutup dalam doa kita pada hari ini. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan renungan ini bersama-sama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk kami mau mengasihi terhadap sesama, karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami lebih dulu. Tuhan, berkati kami, berkati kehidupan kami, supaya kami terus bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar kami, bisa menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami untuk mendengarkan renungan hati sehat di minggu depan ya Bapa, dengan tema-tema yang menarik, dengan tema-tema yang bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri pada hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.